Okay, how about the other vocabulary of giving directions? So you have to remember all this vocabulary. Okay, you have to learn and remembering these vocabularies about directions. There are go straight, lurus terus, turn right, belok kanan, turn left, belok kiri, U-turn. Itu maksudnya adalah berputar arah ya, berputar. Itu U-turn. Go past, melewati. Cross itu menyeberang. Across from, di seberangnya. Next to, di sebelahnya. On, at the corner, ada di pojokan. Take the first right. Jadi belok kanan yang pertama itu bahasa Inggrisnya take the first right. Terus ada at the roundabout, take the first exit. Jadi ketika ada bunderan, kalau kita di sini bunderan ya, kayak di UGM itu, misalnya di depan UGM itu namanya roundabout, yang antara UGM dan Panti Rapih gitu ya, Cik Tirol, kita bilangnya at the roundabout, take the first exit. First exit itu di sebelah kanan gitu ya. Tapi yang versi Inggris ya, karena kita kiri, setirnya dan sopirnya ada di kanan, otomatis kiri kan jalannya, berarti first exitnya ada di kiri ya. Oke. Ada vocab yang lain lagi. The other vocab is sama sih, turn left, turn right, go straight ahead, jalan lurus aja, go past melewatin, between tadi di antara, the B is between A and C, opposite itu berseberangan, kalau nyebrang itu across, tapi kalau ada di seberangnya itu opposite. Next to adalah sebelahan ya, A and B is next to, A next to B. At the corner, ini ya A, the A store is at the corner of the junctions, perempatan ya. Oke, ini ada lagi yang kalian harus pahami, harus hafalkan adalah tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas ya, signs. Ada traffic lights, ada roundabout, bundaran, sidewalk itu trotoar ya, pinggir jalan, zebra crossing atau zebra crossroad ini perempatan ya, junctions itu bukan perempatan, pertigaan. Di junction itu pertigaan, crossroad itu perempatan. Seperti ini nanti yang harus kalian juga hafalkan atau kalian ingat-ingat, yaitu tanda-tanda rambu lalu lintas. Ada go straight, turn right, cross, go through, lewat aja, melalui, go past, melewatin. Melalui itu maksudnya misal kalian ada lokasi yang kita harus melalui jembatan gitu, atau melalui taman gitu, jadi kita lewat aja teman, just go through the park and or you just go through the bridge, jadi kita ngelewatin gitu ya, atau lewatin aja udah pohon besar di situ dan pohonnya itu bawahnya itu jalan gitu ya, jadi dibuat jalannya adalah melewati pohon, kita bilangnya go through. Kalau go past itu kita melewatin tapi tidak di bawahnya, tidak melewatin dari lokasi itu, tapi dia agak berbeda, ada di sisi kiri atau sisi kanan, kita tinggal ke bablas aja ya, dalam bahasa Jawa bablas. Go toward itu menuju ke titik gitu ya. Turn right, turn left, turn right juga harus dihafal, jangan sampai tertukar. Turn around, berputar balik gitu ya, atau U-turn. Go up, go down, naik turun, siapa tahu kan kalau harus mengarahkan naik turun MRT atau subway itu naik turun itu ya nanti ya. Oke, ada lagi asking direction, masih sama ya, crossroad, go past, ngelewatin rumah nih ya, kebablasan, cross the crosswalk, zebra cross bisa, kata lainnya adalah crosswalk. Jangan lupa roundabout itu bundaran itu ya. Take the first right, ambil kanan yang pertama, belok kanan yang pertama. Take the second right itu yang nomor 2. Cross the bridge, cross the bridge ini maksudnya melalui jembatan. Bisa cross the bridge, bisa go straight or go through, misalnya dia di jembatan. Oke, ini frase-frase atau kalimat bagaimana menanyakan arah. Dia ada excuse me,
please use a polite expressions. Firstly, you have to use excuse me. I'm sorry, madam. Can I disturb you? Pardon. Misalnya, I'm sorry. I need to know about how to get to. So how can I go to the toilet? Do you know where is the toilet in here? I am a bit lost in here. Where is the parking lot in here? Misalnya di mana nih parkirnya? Misal dia baru pertama kali di sini. Do you have a map? Are you from around here? Where is the market? Where is the butcher? Butcher itu toko daging. Which is the best way to? Bagaimana cara tercepat untuk ke? I'm looking for cinema misalnya. Could you direct me to? How can we get to Hyde Park? Misalnya, bagaimana nih caranya aku bisa ke sana? Is it far from here? Jauh nggak ya? Gitu ya. How do I get to library? Gimana aku caranya bisa ke perpus? Where is the nearest post office? Di mana post office yang paling dekat ya? Kantor pos paling dekat. How do I find? Juga bisa, are we on the right road for London? Misalnya kalian dari separuh jalan terus tiba-tiba masih ragu, apakah aku ada di lokasi yang tepat gitu. Okay, can you show me on the map please? Bisa nggak tunjukin di map? Yeah, I'm looking for this address. Pardon me, I'm lost. How do I get to? Excuse me, can you tell me the way to the big hotel? May I ask for some help? I need to get to. Ini adalah cara bertanya. Kalau suatu saat kalian tersesat waktu kalian jalan-jalan nanti ke luar negeri, atau misalnya honeymoon, atau lagi family trip, misalnya, atau lagi magang di luar negeri, atau lanjut di luar negeri ya. Bu, kan sekarang sudah era digital nih, kan nggak mungkin lagi tanya manual, nggak pakai peta manual, sekarang sudah ada Gmap misalnya. Boleh ya, tidak masalah kita mengandalkan teknologi, tapi di satu sisi teknologi juga ada lemahnya. Ketika kita lupa malamnya untuk ngecas handphone, otomatis handphone kita kan tidak bisa dipakai besoknya. Namanya juga banyak kerjaan, udah kelelahan, pengen istirahat, apalagi dingin ya misalnya hawanya, dan besok harus cepat-cepat berangkat pagi, ternyata HP-nya masih belum dicas, dan kalian baru sempat ngecasnya nanti setelah sampai di bus station misalnya. Dan aku harus cepat-cepat sampai di bus stations, atau aku harus sampai di sana baru bisa ngecas. Nah, otomatis kan tetap harus kita punya backup knowledge, backup resource knowledge ya, tetap harus punya cara ketika kita tidak bisa mengandalkan satu hal saja. Ya, ini ibaratnya the survival knowledge. Jadi seperti apa ya? Pengetahuan bagaimana bertahan hidup lah, semisal di satu sisi tidak bisa diandalkan gitu ya. Oke, atau misalnya petanya masih tetap bingung, udah lihat peta, udah pakai Google Map masih bingung gitu, masih ragu karena arahnya berubah lagi, pindah-pindah titiknya ya, namanya juga teknologi, selalu pasti ada ketidaksempurnaan begitu. Jadi ini untuk survival knowledge. Oke, how about giving direction? Bagaimana caranya memberikan arah ya, memberikan informasi tentang arah. Sama caranya adalah menunjukkan frase-frase seperti ini. Awalan frasenya adalah the easiest way is to gitu ya, the quickest way is to, cara termudah, cara tercepat adalah gitu ya. Jelaskan, is to, go straight, go ahead, dan sebagainya. Go up, go down, go straight ahead, langsung aja take the first on the left, just go straight on this street, or you just open your Gojek misalnya, open your Gojek application. So this is so many kind of ways how to explain about giving direction. Jadi tidak harus seperti ini ya, take this route, go down there, or you just go straight and you will find bus stations. Itu adalah cara memberikan informasi tentang arah. Ini ada words to use when giving directions. Macam-macam ya, ini cara awalnya. In front of, exit at, go north, at the first. Biasanya yang paling lazim itu adalah go. Kata yang muncul pertama ketika orang tanya di mana lokasi post office. Just go along, go straight this street until you find the crossroads, and turn left and go straight, and then you will find bus stations. I mean, you have to take the bus numbers, blah blah blah.
Then after that, after you get the next bus stations, you just go straight, and then bisa finally, bisa next ya, and then you will find the junctions, and the coffee shop is in the corner ya, in the corner of the crossroad, ada di perempatan, ada di pojok perempatan. Jadi caranya macam-macam sekali teman-teman, tergantung bagaimana nanti lokasinya ya, asking and giving directions. Nah ini sama juga frase-frasenya, it is on your right, bisa belok kiri, belok kanan, turun aja, how do I find, gimana caranya kita bertanya arah, yang kanan adalah bagaimana menjelaskan arah. Lalu ini juga sama, where is the, bisa frase yang juga kita pakai adalah untuk menanyakan arah, yang sebelah kiri ya, where is the, how do I get to, is there, near here, can I get to, how I get to, bla bla bla. Biasanya how do I get to, bagaimana aku bisa sampai ke, bagaimana aku bisa ke sana gitu. How do I get to the supermarket, biasanya convenience store ya, supermarket itu yang gede, convenience store tuh kayak Indomaret, Alfamart gitu. Biasanya bule-bule itu kan namanya convenience store nanti rata-rata yang sekarang ya. How do I get to convenience store? Is there any convenience store near here? Biasanya tanya gitu. Apakah di sini ada toko kelontong dekat-dekat sini? Pasti dia lagi cari pasta gigi atau sabun gitu paling ya. Nah tinggal kita bilang aja, the easiest way is just around, just turn round, belok aja gitu ya, turn right or turn left. Jadi kita sesuaikan lokasinya. Nah ini ada beberapa tempat, nama tempat yang setidaknya kita harus juga hafal selain rambu-rambu lalu lintas. So you have to remember this vocabs. Barbershop, tukang potong rambut ya. Drugstore atau pharmacies, itu apotik. Bank, ya bank. Subway stations, itu kereta. Stasiun. Department store, itu yang gede banget yang ada di dalam mall itu department store. Kalau convenience store, Alfamart, Indomaret atau toko kelontong. Parking lot, tempat parkiran. Gas stations atau petrol station, itu SPBU atau ngisi bahan bakar ya. Bakery, toko roti. Travel agency, ya travel agent gitu yang mau tour and travel ya, biasanya the travel. Lalu apalagi biasanya ada florist, toko bunga gitu ya, toko bunga, ada toko daging, butcher, ada laundromat, laundromat itu laundryan ya, toko laundry tuh. Lalu ada juga giving directions seperti ini misalnya. Nah giving directions, oke. Misalnya nanti kalian akan ditunjukkan peta, lalu kita akan berlatih menunjukkan arah. How to get to the stadium. Oke, ini yang cewek tanya nih sama cowoknya ya. How to get to the stadium. We are here is a new persons. We are the new person and a new student in this town. So we have a schedule to watch the football match together this afternoon. But we don't know how to get to the stadium. Jadi kita anak baru di kota ini ya, anak baru masuk gitu ya, kuliah, terus ada pertunjukan nonton sepak bola gitu atau nonton softball. Kalau di luar negeri softball itu lapangannya keren banget, bahkan bisa mengalihkan pandangan kita terhadap apa ya, kesenangan-kesenangan yang lain ya. Karena orang Amerika tuh hobinya olahraga, karena olahraga di sana itu bagus-bagus banget stadiumnya. Anak luar negeri itu atau Amerika kebanyakan idolnya mereka itu adalah sportman itu atlet ya. Jadi poster-poster yang mereka pajang di kamar itu poster-poster atlet ya, atlet basket, atlet softball, rugby dan sebagainya, karena kesadaran untuk berolahraganya sangat tinggi dan permainan olahraga di sana fasilitasnya sangat bagus, bersih sekali gitu, dan itu berebut sampai penuh untuk bisa nonton pertunjukan gitu ya. Oke, ini cara-caranya nanti kita akan tunjukkan.